Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih pas lihat batu atau kunci gitu, gimana coba caranya ngukur benda yang bentuknya aneh begitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan belajar cara gampang buat ngukur massa jenis benda yang bentuknya nggak beraturan. Oke, langsung aja ya ke masalah utamanya. Bayangin deh, kamu disuruh nyari volume sebongkah batu. Nggak mungkin kan pakai penggaris biasa? Mau ngukur panjang, lebar, sama tingginya dari sisi mana coba? Bingung kan? Nah, jadi gimana dong caranya? Ini dia nih problem yang seru buat dipecahin. Yap, ini dia tantangan kita, ngukur benda yang bentuknya nggak karuan. Kelihatannya sih ribet banget ya, tapi tenang, solusinya itu ternyata cerdas dan, jujur aja, elegan banget. Coba deh bayangin, kalau bendanya itu kotak, wah gampang banget. Tinggal panjang kali lebar kali tinggi, beres. Tapi kalau batu, nggak ada rumusnya kan? Nah justru karena beda banget tingkat kesulitannya inilah, pas kita tahu solusinya, rasanya tuh puas banget. Oke, sebelum kita pecahin masalah volume tadi, kita perlu paham dulu satu konsep dasar. Dan konsep itu adalah massa jenis. Anggap aja ini kepingan puzzle pertama yang harus kita ngertiin. Jadi, apa sih sebenarnya massa jenis itu? Gampangnya gini, massa jenis itu cara kita ngukur seberapa padat atau seberapa dempet isi di dalam sebuah benda. Semakin rapat isinya, ya semakin besar massa jenisnya. Dan semua penjelasan tadi bisa diringkas dalam satu rumus simpel ini, Rho sama dengan M dibagi V. Simbol yang kayak huruf P itu namanya Rho. Itu simbol buat massa jenis. Terus M itu massa dan V itu volume. Jadi buat tahu massa jenis, kita cuma butuh dua data, massa dan volume. Biar lebih jelas lagi nih ya bedanya, massa itu ya banyaknya zat di dalam benda itu. Gampang, tinggal taruh di timbangan, dapat deh angkanya. Nah kalau volume, itu adalah seberapa banyak ruang yang dipakai sama si benda. Dan ini dia nih bagian yang dari tadi kita omongin, bagian yang tricky. Jadi, gimana dong cara kita ngakalin masalah volume yang susah ini? Jawabannya ada di sebuah trik yang jenius banget, dan cuma pakai sesuatu yang kita semua punya, air. Siap-siap buat momen, oh gitu ya. Tapi ini bukan trik sulap biasa loh, ini tuh didasari sama prinsip ilmiah yang keren banget, namanya prinsip Archimedes. Ini ide yang umurnya udah ribuan tahun, tapi masih relevan dan kepake banget sampai sekarang. Keren kan? Caranya simple banget. Pertama, kamu tuang air ke gelas ukur, terus catat volumenya berapa. Kita sebut aja ini V1. Kedua, masukin benda aneh tadi ke dalam air, pelan-pelan ya. Nanti permukaan airnya pasti naik kan? Nah, volume yang baru ini kita sebut V2. Ketiga, dan disinilah kejeniusannya, volume benda kamu itu ya tinggal V2 dikurang V1. Simple tapi brilliant. Oke, teorinya udah dapat, sekarang kita coba praktek langsung. Kita pakai contoh angka beneran, biar kebayang gimana semua ini bekerja sama. Oke, kita coba hitung ya. Anggap aja kita punya benda yang masanya 150 gram. Terus kita mulai dengan air di gelas ukur sebanyak 50 ml. Pas bendanya kita masukin, airnya naik jadi 80 ml. Sip, semua data yang kita butuhin udah ada. Langkah pertama, kita cari volumenya. Gampang kan? Tinggal kita kurangi aja volume akhir, yaitu 80 ml, dengan volume awal 50 ml. Hasilnya 30 ml. Nah, itu dia volume benda kita. Nah, ini bagian yang penting banget. Jangan sampai kelewat. Supaya perhitungannya benar, satuannya harus pas. Untungnya, 1 ml itu sama persis dengan 1 cm kubik. Jadi, volume benda kita yang 30 ml tadi sama aja dengan 30 cm kubik. Ini krusial banget buat langkah selanjutnya. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Massanya 150 gram. Udah ada. Volumenya barusan kita temuin, 30 cm kubik. Sekarang tinggal kita masukin aja angka-angka ini ke rumus massa jenis yang tadi. Dan hasilnya adalah 5 gram per cm kubik. Berhasil! Kita sukses ngukur massa jenis benda yang tadinya kelihatan mustahil buat diukur. Gimana? Puas banget kan rasanya? Jadi, kita udah bahas teorinya, udah lihat contohnya juga. Nah, sekarang bagian paling asiknya. Ilmu ini sekarang jadi milik kalian. Siap buat dipakai? Ingat aja 3 langkah super simple ini. Pertama, timbang massanya. Kedua, ceburin ke air buat cari volumenya. Ketiga, tinggal bagi massa sama volume. Itu aja. Sekarang kalian punya kekuatan super buat menjelajahi dunia di sekitar kalian. Jadi ini bukan cuma soal rumus fisika loh. Kalian sekarang punya kemampuan buat ngelihat benda-benda di sekitar dengan cara yang baru. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mungkin kelihatan mustahil. Anggap aja ini rahasia kecil kalian.
Nah, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Coba deh lihat sekeliling kalian sekarang. Ada kunci motor, batu hias, atau mungkin mainan kecil? Benda apa yang bakal jadi korban pertama kalian buat diukur? Selamat mencoba ya!